Del, Lapa? Ayo kita berkenalan, ya Bu A. Jadi, masih pada apaan? Rupa emang, kita udah tunggu. Bahasa apa? Nih lihat. Hai, jadi kita mau perkenalan. Kita dari kelompok 11. Kita mau presentasiin tentang macam-macam intercom ya. Intercom apa? Macam-macam Incoterm yang mau kita bahas itu ada 6. Pertama, CIV. Kedua, DAT. Ketiga, CPT. 4, CIP. 5, DDP. 6, DAT. Carrier Insurance Freight. Penjual wajib bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area resiko dan durasi perjalanan, seperti yang disebutkan kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. CEF menggunakan transportasi kapal laut. Penjual yang menempatkan barang di atas kapal kemudian membayar asuransi sampai ke pelabuhan, dan dilakukan pembongkaran dengan syarat yang minimum. Pembeli menanggung resiko saat barang berada di atas kapal untuk pengangkutan yang pertama. Namun, mereka tidak menanggung biaya apapun sampai barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan. Biasanya, setiap kali penulisan CEF itu selalu diikuti dengan nama pelabuhan. Misalnya, CEF Jeddah Port Arab Saudi. Jadi, tanggung jawab pembeli itu ada pada barang dan ada pada biaya. Jadi, harus menambah asuransi dengan syarat pertanggungan minimal ICC-C. Delivered at terminal. Pertama, penjual menyerahkan barang setelah dibongkar dari sarana transportasi yang tiba, kemudian ditempatkan di terminal atau pelabuhan tujuan. 2. Penjual menanggung resiko dan biaya sampai di terminal tujuan. 3. Penjual melakukan clear for export, sedangkan pembeli melakukan clear for import. Transportasi yang digunakan oleh DIT itu bisa apa aja? Bisa kapal laut, bisa pesawat, dan bisa mobil. Penjual membayar semua biaya pengiriman sampai pada terminal tujuan. Dari pelabuhan, pembeli harus mengatur muatan, pengiriman, dan biaya bea cukai yang terkait pada impor tersebut. Jika barang hilang atau rusak, maka penjual itu wajib menggantinya, meskipun secara teknis itu bukan merupakan perlindungan dari asuransi. Carriage by two. Penjual menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkut yang ditunjukkan sendiri, sehingga segala biaya diperlukan untuk mengangkut barang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan atas tanggung jawab pembeli. Jika ada barang rusak atau hilang, maka penjual itu tidak wajib untuk menggantinya. Tapi, kalau misalnya pembeli itu mau menanggung atau mau mengganti semua barang yang rusak atau hilang, maka harus menambah atau membayar biaya bea masuk dan pajak. Kemudian barang diangkut ke tempat tujuan tertentu. Dan jika pengangkut berganti ke pengangkut lain, maka risiko penjual berakhir bila barang telah diserahkan pada pengangkut pertama. DAP atau Delivered at Place atau nama tempat. 3 ketentuan dari DAP, yaitu penjual menanggung biaya dan resiko pengangkutan barang ke alamat yang disepakati. 2. Barang digolongkan sebagai telah terkirim ketika barang berada di alamat yang disepakati dan siap dibongkar. 3. Tanggung jawab ekspor dan impor sama seperti DAT. DAP atau dikirim di tempat. DAP juga mencakup 1. Memuat barang ke truk di terminal tujuan. Yang kedua, pengiriman ke tujuan akhir. Selain itu, segala bentuk bea masuk dan pajak harus dibayar oleh pembeli. Meskipun DAP Incoterm tidak mensyaratkan asuransi, penjual bertanggung jawab untuk memastikan barang sampai ke tujuan akhir. CIP Carriage and Insurance Pay to atau nama tempat tujuan. CIP adalah ketentuan Incoterms di mana penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi yang diperlukan untuk mengantarkan barang ke pengangkut atau tempat tujuan lain yang disebutkan yang ditunjuk oleh penjual pada tanggal yang disepakati. CIP mempunyai 3 ketentuan. Yang pertama, tanggung jawab penjual sama seperti CPT. Dengan satu perbedaan, penjual juga membayar asuransi barang. Yang kedua, penjual hanya berkewajiban membeli perlindungan minimum. Dan yang ketiga, jika membeli menginginkan asuransi yang lebih menyeluruh, pembeli harus mengaturnya sendiri. CIP atau pengangkutan dan asuransi dibayar ke dua belah pihak.
Berbeda dengan CPT atau DAT, penjual wajib membeli asuransi terhadap kehilangan atau kerusakan barang hingga di tujuan akhir. Meskipun asuransi sudah termasuk, hanya cakupan minimal yang diwajibkan berdasarkan peraturan Incoterms 2010, sehingga penjual mungkin ingin membeli asuransi tambahan untuk memastikan nilai penuh diperhitungkan. DDP, Delivery Date Paid, adalah istilah dalam Incoterms di mana penjual menyerahkan barang-barang dan menanggung semua biaya dan resiko yang terkait ketika barang-barang ditempatkan di tangan pembeli. DDP mengharuskan penjual untuk mengurus proses clearance, import, dan barang siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. 3 ketentuan DDP. Pertama, penjual mengambil hampir seluruh tanggung jawab selama proses pengiriman. Kedua, penjual menanggung semua biaya dan resiko pengangkutan barang ke alamat yang disepakati. Yang ketiga, penjual juga memastikan barang siap dibongkar, memenuhi tanggung jawab ekspor dan impor, serta membayar semua bea. Meskipun merupakan Incoterms yang paling mahal bagi pembeli, ini juga merupakan solusi menyeluruh yang menangani hampir semua hal. Namun, sebagai penjual, Incoterms ini mungkin sulit dinavigasi, kecuali memahami prosedur bea cukai dan impor di negara tujuan. Kelebihan dan kekurangan Incoterms. Keuntungan menggunakan Incoterms adalah standarisasi perdagangan internasional yang rumit. Kelemahan Incoterms adalah pembeli dan penjual sering memiliki preferensi berbeda saat menggunakan. Misal, penjual memilih CIF karena lebih memahami pengirimannya dibandingkan pembeli. Sebaliknya, pembeli mungkin lebih memilih FOB karena alasan yang sama. Kelebihan: 1. Istilah-istilah yang mudah dipahami. 2. Diperbarui dan diklarifikasi oleh badan internasional atau ICC. Kekurangan: 1. Perbedaan antara preferensi pembeli dan penjual saat memilih persyaratan. 2. Persyaratan tertentu dapat mengakibatkan salah satu pihak terkena biaya yang membengkak.